Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wina Amalia. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas Kimia Farmasi 2, tugas pembuatan video sesuai dengan arahan yang sudah Ibu Rina sampaikan kepada penanggung jawab Kimia Farmasi 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan terkait video saya. Baik, lanjut. Oke, uh, soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip dasar metode spektrofotometri visible. Spektrofotometri visible adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak visible. Lalu nomor 2, jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Contoh senyawa organik dengan kemampuan spesifik termasuk spektrum absorbansi dan aplikasi praktis. Yang pertama, senyawa aromatik alkenat senyawa aromatik dan alkena seperti benzena atau stilben menyerap pada 200-300 melalui transisi. Lalu senyawa karbonil, aldehid, keton, dan juga asam karboksilat, misalnya asetaldehid atau aseton. Lalu pada nitrogen, amin, perimida, dan nukleotida, misalnya adenin dengan transisi. Lalu ada pewarna dan pigmen, azodies, antosianin, atau karotenoid menyerap di rentang tampang 400-700 nanometer. Selain itu, keberadaan ozokrom, gugus yang memperkuat penyerapan atau menggeser panjang gelombang serapan juga mengurangi hasil analisis. Contohnya terlampir. Lalu ada nomor 3, yaitu jelasin apa yang dimaksud dengan orbital sigma, Pi, dan N. Berikan contoh. Orbital sigma, orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Contoh terlampir. Lalu ada orbital P, orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron P. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk orbital P. Contohnya terlampir. Lalu orbital non-ikatan, jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dan molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron non-ikatan atau N. Atom dengan molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Contohnya terlampir. Sebutkan dan jelaskan. Yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah visible. Yang pertama, efek pelarut, solvent effect. Penjelasan pelarut dengan mempengaruhi tingkat energi orbital elektron dalam molekul. Akibatnya terjadi perubahan energi transisi elektron panjang gelombang serapan bergeser. Jenisnya pergeseran patokromik, redshift. Pergeseran ke panjang gelombang lebih besar ke arah merah terjadi bila pelarut lebih polar menstabilkan keadaan tereksitasi. Contohnya pelarut etanol menyebabkan pergeseran lambda max senyawa benzen ke arah panjang gelombang lebih besar dibanding dalam heksana. Hipokromik atau blue sea, pergeseran ke panjang gelombang lebih kecil ke arah biru terjadi bila pelarut menstabilkan keadaan dasar lebih besar daripada keadaan tereksitasi. Lalu pengaruh gugus kromofor. Kromofor gugus penyerap cahaya yang menyebabkan terjadinya transisi elektronik. Penjelasannya, perubahan atau penambahan gugus kromofor akan mengubah energi transisi elektron dengan mengakibatkan dapat menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar atau kecil, tergantung jenis transisinya. Lalu ada pengaruh gugus ausokrom juga. Gugus ausokrom adalah gugus yang tidak menyerap cahaya sendiri, tapi jika terikat pada kromofor dapat mengubah posisi dan intensitas serapannya. Contohnya terlampir, efeknya patokromik shift ke panjang gelombang lebih besar karena ausokrom menambah delokalisasi elektron. Hipokromik
meningkatkan intensitas serapan, absorbansinya baik. Lalu ada pengaruh suhu juga, ada derajat konjugasi, pH, dan ionisasi. Jadi pengaruhnya itu ada yang pertama gugus kromofor, lalu ada gugus osokrop. Lalu yang kelima, sebutkan dan jelaskan instrumentasi spektrum UV visible beserta tingkatnya. Terlampir. Penjelasan di sebelahnya. Ya, sumber cahaya atau biasa disebut light source, fungsi menghasilkan sinar yang mencakup panjang gelombang dengan daerah UV dan visible. Jenisnya lampu deuterium, digunakan untuk daerah UV 190-400 nanometer menghasilkan cahaya kontinu di daerah UV. Lampu tungsten halogen lamp digunakan untuk daerah visible 400-800 nanometer memberikan spektrum cahaya tampak. Dengan catatan, spektrum fotometer modern menggunakan dua sumber cahaya dan otomatis berpindah antara UV dan juga visible. Lalu ada monokromator, fungsinya memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya fungsi yang dihasilkan oleh sumber cahaya dengan komponen utama, celah masuk, mengatur jumlah cahaya yang masuk, lalu dispersive element biasanya berupa prisma atau kisi disfraksi yang memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tunggal. Celah keluarnya atau exit slit mengizinkan hanya satu panjang gelombang spesifik yang keluar menuju sampel. Hasilnya adalah cahaya monokromatik yang diarahkan ke sampel. Lalu ada kuvet atau biasa di wadah sampel, fungsinya menampung larutan sampel yang akan dianalisis. Bahan kuvet tergantung daerah pengukurannya. Kaca atau gelas hanya untuk visible, tidak tembus UV. Kuarza atau silika untuk UV dan visible karena tembus cahaya UV. Dengan catatan, permukaan kuvet harus bersih dan sejajar agar hasilnya akurat. Lalu ada detektor, fungsinya yaitu mendeteksi intensitas cahaya yang melewati sampel dan mengubahnya menjadi sinyal. Jenis detektor dibagi menjadi dua, phototube, photomultiplier atau tube PMT sangat sensitif umumnya digunakan. Lalu ada PDA, mampu mendeteksi banyak panjang gelombang secara bersamaan dengan cepat dan akurat. Cara kerjanya berarti cahaya mengenai detektor diubah menjadi arus listrik, lalu diproses menjadi data absorbansi. Izin Bu, untuk ini mohon maaf tidak tertulis, seharusnya ini detektor, namun tidak ditulis judulnya. Lalu yang keenam, jelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrum fotometri visible. Yang pertama, analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui jenis atau identitas senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum serapan atau lambda max. Lalu analisis kuantitatif menghitung kadar menggunakan hukum Beer-Lambert yang menyatakan bahwa terlampir. Lalu jelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri visible. Yang pertama, kelebihannya metode sensitif dan akurat, mudah digunakan. Dengan memiliki kekurangan juga, hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan isokrom. Cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Untuk tunggal butuh pemisahan atau dengan teknik khusus. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.